Jadi yang dilihat Rani itu ada bapak-bapak, beliau ini pakai baju takwa warna putih, pakai celana warna putih, terus pakai peci warna putih. Loh, kemana Alisa ini? Akhirnya mereka mulai panik. Ternyata di situ mereka ngelihat Alisa itu kayak berdiri persis di depan sebuah pohon. Jadi angin ini saking kencengnya sampai ranting-ranting pohon itu sempat beberapa kali terjatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Bilal yang asalnya dari Jember, Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya teman-teman, dari beberapa hari yang lalu itu banyak yang request cerita pendakian. Jadi kami mencoba menceritakan, ada cerita kiriman dari Sobat Kembara yang bernama Bilal. Cerita ini bisa dikatakan cerita pendakian atau cerita camping di sebuah jalur pendakian, kira-kira seperti itu. Bilal ini asalnya dari Jember, Jawa Timur. Dia ingin membagikan pengalaman mistisnya ketika Bilal dan kedua saudaranya itu pergi camping di sebuah area di Gunung Welirang. Nah, di situ awalnya rencananya Bilal ini cuma pergi ke sana bersama dua saudaranya yang laki-laki. Tapi ternyata belakangan hari istri dari kakaknya itu juga ikut beserta anak-anak perempuannya dan juga istri Bilal sendiri juga ikut. Jadi ceritanya Bilal ini dulu itu tinggal di Jember, Jawa Timur teman-teman. Dia tinggal bersama kedua orang tuanya dan juga saudara laki-lakinya. Jadi Bilal ini anak kedua dari 3 bersaudara, kakaknya laki-laki, adiknya juga laki-laki. Di masa kecil itu Bilal juga cerita sama seperti teman-teman yang punya saudara laki-laki. Di masa kecil dia sering bertengkar dengan saudara-saudaranya. Dan itu dia alami betul. Ketika itu Bilal ini SMA, dia pernah bertengkar hebat dengan kakak laki-lakinya, namanya Bobby. Waktu itu pertengkaran ini begitu hebat sampai ayah mereka itu marah dan kemudian mereka ini didudukkan. Terus ada satu hal yang membuat akhirnya mereka sadar. Jadi ayahnya ini ngomong, kalian itu kalau bertengkar seperti ini, kalau nanti bapak sama ibu nggak ada, kalian seperti apa? Kalian mau bacok-bacokan, saling bunuh sama saudara sendiri. Terus di situ Bilal dan Mas Bobby ini berpikir, mereka akhirnya maaf-maafan, dan setelah itu nggak ada lagi hal-hal yang semacam ini terjadi. Jadi mereka nggak pernah bertengkar lagi sampai Mas Bobby ini menikah dan berkeluarga, kemudian Mas Bobby ini tinggal di Surabaya. Nah memang Bilal mengakui semenjak saat itu di antara mereka bertiga ini nggak pernah lagi bertengkar. Tapi ada perasaan canggung yang mungkin ini juga dialami dengan teman-teman yang punya saudara laki-laki semua. Nggak seperti yang ada saudara perempuannya, mereka bisa ngobrol. Yang dialami oleh Bilal ini seperti itu. Mungkin karena mereka ini laki-laki semua. Jadi untuk curhat atau apa itu kayak merasa canggung lah rasanya. Dan itu terjadi sampai mereka ini dewasa. Singkatnya ketika Mas Bobby ini tinggal di Surabaya bersama istrinya,
adiknya Bilal yang namanya Fian itu kuliah juga di Surabaya dan dia tinggal di rumah Mas Bobi. Dan mulai semenjak saat itu, Bilal tinggal di rumah orang tuanya bersama kedua orang tuanya. Nah, nggak lama kemudian Bilal pun akhirnya menikah. Istrinya Bilal ini namanya Rani. Rani juga ikut tinggal di rumah itu bersama Bilal dan juga kedua orang tua Bilal. Nah, suatu ketika Bilal ini punya ide, dia pengen banget pergi bersama saudara-saudaranya. Nah, dia tahu kalau Mas Bobi dan Fian ini suka naik gunung. Beberapa kali Mas Bobi itu sering naik gunung bersama Fian. Tapi Bilal sendiri ini nggak pernah naik gunung sebelumnya. Tapi dia penasaran. Jadi dia mulai tanya ke Mas Bobi, "Mas, kalau mau naik gunung ajak aku ya. Lebih bagus lagi kalau kita naik bertiga." Nah, ternyata ide Bilal ini langsung diapresiasi oleh Mas Bobi. Mas Bobi pun berantusias sekali waktu itu. Mas Bobi bilang, "Ya udah kita naik yang deket-deket aja di Gunung Welirang." Rencananya seperti itu. Tapi kemudian berjalannya waktu, istrinya Bilal ini pengen ikut. Si Rani itu dia pengen ikut juga. Gimana rasanya naik gunung atau camping, dia pengen banget. Bilal pun menyampaikan ini ke Mas Bobi, "Mas, ini Rani pengen ikut Mas, gimana?" Terus kata Mas Bobi, "Ya kalau Rani ikut ya Mala mau tak ajak juga." Mala ini istrinya Bobi. Terus biar Jasmine sama Alisa juga biar ikut juga. Nah, dari situ akhirnya mereka sepakat, mereka mau berangkat rame-rame. Dan rencana awalnya yang mereka mau naik gunung ini kemudian dibatalkan. Mereka memilih, mereka akan bikin acara camping di situ selama 3 hari 2 malam. Dan tempat yang dipilih oleh Mas Bobi ini bukanlah di Gunung Welirang yang sebenarnya, tapi Mas Bobi memilih sebuah jalur pendakian yang menuju ke arah air terjun Alap-Alap. Nah, mungkin di antara teman-teman ada yang tahu, bagi yang pernah ke Gunung Welirang itu ada sebuah air terjun yang namanya Alap-Alap. Di situ jalurnya berbeda dengan jalur pendakian yang menuju ke jalur pendakian Welirang dan Arjuna. Untuk menuju ke air terjun Alap-Alap ini bisa ditempuh melalui air terjun Kakek Bodo atau melalui pos perizinan Welirang. Nanti kita bisa belok ke arah kanan menuju ke bumi perkemahan Kakek Bodo, kemudian naik lagi. Nah, kata Mas Bobi, ada tempat yang bagus, yang enak banget untuk camping. Dan area di sana itu relatif sepi. Karena di situ Bilal ini nggak tahu apa-apa soal itu, lokasinya seperti apa, dia percaya 100% kepada Mas Bobi. Intinya, biarlah semua yang ngatur ini Mas Bobi. Akhirnya setelah semua dipersiapkan, Bilal dan Rani ini menuju ke Surabaya, menuju ke rumah kontrakan Mas Bobi. Terus ketika sampai di sana, mereka berangkat bareng-bareng naik mobilnya Mas Bobi menuju ke Gunung Welirang. Nah, ketika sampai di sana, mereka ini tiba di sebuah pos perizinan. Di situ Bilal ngelihat ada sebuah pos, dan pos ini bukanlah pos pendakian menuju ke Gunung Welirang maupun ke Gunung Arjuna, tapi ini adalah pos untuk menuju ke bumi perkemahan Kakek Bodo. Disinilah mereka melewati pos tersebut dan kemudian naik lagi. Ternyata dari situ mereka harus jalan kaki kira-kira sekitar setengah jam perjalanan. Dan suasananya itu begitu sejuk. Jujur ini pertama kalinya Bilal menuju ke pegunungan yang seperti ini. Dan di situ ketika Bilal tanya ke istrinya pun juga senang. Dan ketika Bilal ngeliat istrinya Mas Bobi, Mbak Mala itu juga senang. Anak-anak Mas Bobi waktu itu, Jasmine dan Alisa, yang usia Jasmine ini 7 tahun dan Alisa 5 tahun, mereka juga senang, mereka lari-larian di situ. Sampai kemudian mereka ini tiba di sebuah lokasi, terus Mas Bobi mendirikan tenda, ada 2 tenda yang mereka dirikan. Tenda yang pertama ini rencananya akan ditempati Mas Bobi, Bilal, dan juga Fian. Sedangkan Rani dan Mala dan juga anak-anaknya Mas Bobi ini menempati tenda yang lain. Nah, suasananya ini sepi. Memang nggak ada orang yang lewat ke jalur ini. Kata Mas Bobi, umumnya mereka itu menuju ke Gunung Welirang maupun Gunung Arjuna, dan jalurnya bukan lewat jalur itu. Nah, kira-kira sekitar jam 5 sore, mereka mulai masak-masak, mereka seneng-seneng ngobrol-ngobrol seputar apapun. Di situ Bilal merasa mungkin hal ini bisa terulang lagi. Karena dengan cara seperti ini mereka jadi lebih akrab. Yang sebelum-sebelumnya mereka merasa canggung, tapi ketika
Bilal mengajak istrinya, Mas Bobi mengajak istrinya, mereka jadi lebih akrab. Disitulah Bilal seneng banget, sampai Bilal ini ngomong ke Mas Bobi, Mas, kalau bisa acara-acara kayak gini ini sering-sering kita adakan, supaya kita lebih akrab, terus malah sama Rani itu lebih akrab juga. Anak-anak juga seneng kan, si Jasmine sama si Alisa. Mas Bobi pun juga seneng waktu itu. Terus sekitar jam 6:30 malam, ketika suasana ini sudah mulai gelap, nggak ada satupun orang yang lewat. Nah, mulailah suasana ini tiba-tiba berubah. Suhu yang tadinya masih hangat tiba-tiba berubah menjadi dingin. Dan mereka mengeluarkan jaketnya masing-masing. Di situ mereka ngobrol-ngobrol sambil masak-masak sesuatu. Waktu itu, si Rani ini ngomong ke Bilal, Yang, aku tadi ngelihat ada bapak-bapak. Jadi yang dilihat Rani itu ada bapak-bapak. Beliau ini pakai baju takwa warna putih, pakai celana warna putih, terus pakai peci warna putih. Menurut si Rani, si bapak-bapak tadi itu sempat berdiri nggak jauh dari tenda mereka, sempat ngelihat ke arah tenda mereka. Nah, ketika Bilal mendapat cerita ini dari Rani, Bilal merasa itu hal yang aneh, nggak wajar banget. Tapi hal ini nggak disampaikan ke Mas Bobi. Di situ Bilal merasa Rani mungkin tadi salah lihat. Dan Bilal tahu Rani ini juga orangnya agak sensitif. Jadi Bilal mengabaikan hal itu, mereka ngobrol-ngobrol lagi. Waktu itu Bilal ngeliat si Jasmine dan Alisa, anak-anaknya Mas Bobi ini lagi mainan di samping tenda. Kayaknya mereka itu kayak mainan daun-daun kering, ditata-tata, ditumpuk-tumpuk, terus sambil batu itu ditaruh di samping-sampingnya daun-daun kering ini. Pokoknya mereka mainan lah di sana. Dan mereka masih ngobrol. Sesekali Mbak Mala itu menyuapi si Alisa, yang anak Mas Bobi yang terakhir ini. Nah, di situ sesekali Mbak Mala itu manggil si Alisa, Alisa, ayo maam dulu. Jadi di situ Alisa menghampiri ibunya, terus dia disuapin. Setelah itu dia main lagi sama kakaknya. Gak lama kemudian, mereka ini sudah nggak mendengar lagi suara Jasmine dan Alisa. Padahal dari tadi mereka ini ketawa-ketawa. Terus tiba-tiba Rani itu bilang ke Mas Bobi, loh Mas, si Alisa mana? Loh, mereka juga kaget loh, tadi ada suaranya. Terus mereka panggil Alisa, Jasmine. Yang menjawab ini si Jasmine. Jasmine bilang, kenapa Pak? Adik mana? Barulah di situ Jasmine ini mengetahui bahwa adiknya ini sudah nggak ada di situ. Akhirnya mereka mulai panik. Ternyata di situ mereka ngelihat Alisa itu kayak berdiri persis di depan sebuah pohon. Alisa ini kayak ngomong sesuatu. Dipanggil lah, langsung dipeluk sama ibunya. Terus akhirnya Mbak Mala ini bawa Alisa masuk ke dalam tenda. Baru ketika di dalam tenda dia ditanya, adik dari mana? Tadi ada tante, Ma. Tante siapa? Tante ngajak adik ke sana, mau diajak ke rumahnya. Di situ langsung Mbak Mala ini nangis. Dia takut, bener-bener takut. Udah ya, nanti kalau ketemu siapa-siapa, adik jangan mau ya. Karena mereka merasa ini yang ditemui oleh si Alisa ini pasti bukan manusia. Nah, akhirnya dari situ mereka sudah mulai agak tegang. Nggak lama, kira-kira sekitar 15 menit kemudian, suasana mulai mencair lagi ketika waktu itu si Vian ini bikin kopi. Terus Vian ini nanya, ada yang mau dibikinin sesuatu nggak? Ini aku ada coklat panas, ada juga teh. Nah, Mbak Mala bilang, ya aku minta coklat dong Vian. Ya Mbak, tak bikinin Mbak. Nah, mulailah suasana cair lagi. Tapi di situ Jasmine dan Alisa ini masih belum tidur. Kira-kira waktu itu sekitar jam 8:30 malam. Nggak lama setelah coklat panas ini jadi, minuman-minuman hangat ini pun jadi, mereka minum sambil ngobrol-ngobrol di situ. Nggak lama kemudian mereka dengar ada suara orang jalan. Lama-lama semakin terdengar jelas orang yang jalan ini mendekat ke arah mereka. Ternyata mereka ngelihat di situ ada 3 orang laki-laki yang semakin mereka mendekat, semakin mereka tahu bahwa 3 orang laki-laki ini adalah bapak-bapak yang usianya sekitar 50 tahunan. Terus di situ si bapak-bapak ini menyapa mereka. Malam Mas, malam Pak. Maaf Mas, saya mau numpang bikin tenda juga di sini, nggak apa-apa ya? Oh monggo Pak, silakan Pak. Nggak jauh dari situ memang ada space kosong yang bisa untuk didirikan sekitar 1-2 tenda. Nah disitulah 3 orang bapak-bapak ini mendirikan tenda. Nah 3 orang bapak-bapak ini setelah tenda itu berdiri, mereka masih berada di dalam tendanya sendiri. Jadi mereka nggak keluar sama sekali. Nggak lama kemudian,
Vian itu mulai mencium aroma dupa. Nah, di sini Vian jadi tahu bahwa 3 orang bapak-bapak tadilah yang menyalakan dupa. Nggak tahu dengan alasan apa, tujuannya untuk apa, mereka nggak tahu. Tapi karena mereka ini nggak terbiasa dengan aroma-aroma seperti itu, terutama Mbak Mala. Mbak Mala ini sempat ngomong ke Mas Bobi, yang itu aman tah? Ada yang bakar-bakar dupa kayak gini, apa nggak ngundang sesuatu? Terus Mas Bobi menjelaskan, udahlah anggap aja buat wangi-wangian. Udahlah nggak usah dipikirin. Terus lama-lama, si 3 orang bapak-bapak ini kayak ngobrol sesuatu dan kayaknya semakin aneh. Jadi kayak mereka ini membacakan mantra-mantra. Mantra-mantra itu berbahasa Jawa yang mereka semua, Vian, Bilal, dan juga Mas Bobi dan yang lain ini nggak tahu si bapak-bapak ini ngomong apa. Tapi mereka yakin kalau mereka itu sedang membacakan mantra. Akhirnya dari situ Vian ini iseng-iseng. Dia penasaran, dia pakailah sepatunya. Terus dia coba mendekat ke arah tenda 3 orang bapak-bapak tadi. Nggak lama kemudian Vian balik lagi ke tenda. Terus Vian menjelaskan, Mas, kayaknya si bapak-bapak tadi itu kayaknya memang benar. Dia itu kayak membacakan mantra. Dan kayaknya ngundang sesuatu. Terus Vian ini menyimpulkan sendiri. Dia katakan ke kakak-kakaknya, ke Mas Bilal dan Mas Bobi ini, kayaknya si bapak-bapak ini kayaknya bikin konten video deh. Jadi mereka itu berusaha untuk menghadirkan penunggu yang ada di sana. Terus ada salah satu dari mereka yang memang sengaja untuk dirasuki. Nah, tadi menurut keterangan Vian itu sempat mendengar ada salah satu dari bapak-bapak ini yang suaranya sudah berubah. Suaranya itu berubah jadi berat. Dia ini kayak ngomong sesuatu bahwa dia hadir di situ. Nah, setelah mendengar hal ini dari Vian, mereka mulai merasa nggak nyaman. Karena ketika si 3 orang bapak-bapak ini mengundang sesuatu atau menghadirkan penghuni-penghuni yang ada di sana, otomatis bisa jadi mereka akan kena efeknya. Nah, Mas Bobi ini khawatir kalau Jasmine dan Alisa itu ngelihat sesuatu, karena mereka ini kan anak kecil, mereka sensitif. Dan ternyata kekhawatiran Mas Bobi ini terjadi. Nggak lama setelah itu, Alisa ini ngomong ke ibunya, ke Mbak Mala. Mah, tantenya datang lagi, Mah. Aku mau diajak, Mah. Dan di situ Mbak Mala ini sudah semakin panik. Yang tolonglah, yang ini loh, yang tutup aja yang tendanya. Akhirnya tenda ini pun ditutup. Yang semula seharusnya Mbak Mala dan Rani itu tidur di satu tenda yang sama, ini Mbak Mala sudah nggak berani lagi. Mbak Mala takut. Mbak Mala mintanya tidur bersama Mas Bobi dan kedua orang anaknya. Akhirnya Vian, Bilal, dan juga Rani ini tidur di tenda yang lain. Nah, sebenarnya waktu itu mereka belum ngantuk. Mereka pengen ngobrol-ngobrol dan menikmati suasana malam. Tapi karena adanya 3 orang bapak-bapak ini yang melakukan ritual, mereka itu jadi kepingin ada di dalam tenda. Jadi mereka nggak kepingin kena efeknya dari si bapak-bapak tersebut. Dan nggak lama setelah itu ternyata benar. Tiba-tiba ada angin kenceng. Jadi angin ini saking kencengnya sampai ranting-ranting pohon itu sempat beberapa kali terjatuh. Lah mereka khawatir ada badai yang terjadi di tempat itu. Nah, nggak tahu kenapa tiba-tiba suasananya itu berubah drastis. Yang mereka rasakan itu mereka kayak semakin merinding. Terus tiba-tiba aroma dupa ini semakin kecium dan semakin menyengat aromanya. Nah, hal itu terjadi sampai sekitar jam 10 malam. Ketika itu Jasmine dan Alisa ini masih belum bisa tidur. Si Jasmine ini berulang kali bilang kalau dia mendengar ada suara perempuan yang nangis. Di samping itu juga si Alisa ini berulang kali juga bilang ada suara perempuan yang jalan, yang menyapa si Alisa ini. Jadi di situ Alisa bilang kalau dia ini disuruh keluar oleh sosok tante-tante. Menurut Alisa, gambaran dari sosok tante-tante ini, dia cantik, dia pakai gaun putih. Dan kata si Alisa, si tante-tante ini masih ada di depan tendanya. Kata si Alisa, dia mau diajak ke rumah tante-tante itu. Nah, di sini Mbak Mala itu yang benar-benar mentalnya down. Berulang kali Mbak Mala bilang ke Mas Bobi, udah yuk kita pulang aja yuk. Tapi Mas Bobi coba menenangkan, sudahlah, sabar aja, sabar. Nanti sudah akan berlalu lah, sudah sabar aja. Nah, sekitar jam 10:30 malam, 3 orang bapak-bapak tadi itu keluar dari tenda. Mereka dengar. Dan gak lama setelah itu mereka jalan menuju ke arah air terjun alap-alap. Itu sekitar jam 10:30 malam.
Nah, di situ mereka bisa dibilang mereka agak lega karena si bapak-bapak tadi ini pergi, tapi selain itu mereka juga khawatir karena efeknya ini masih terjadi kepada mereka. Nah, dari situ Mas Bobi bilang ke yang lain, sudah kalian tenang, kalau yang ngantuk udah tidur aja, biar aku yang jaga di sini. Setelah Mas Bobi ngomong seperti itu, jujur Bilal ini memang ngantuk dari tadi. Rani juga ngantuk, tapi si Vian masih belum ngantuk. Dan gak lama kemudian, Bilal ini sudah gak mendengar lagi suara anak-anaknya Mas Bobi. Mungkin waktu itu mereka sudah tidur. Nah, setelah itu akhirnya Bilal pun bisa tidur. Kira-kira sekitar jam 1:30 dini hari, Mas Bobi ini membangunkan si Bilal. Lal, bangun Lal. Kenapa Mas? Alisa nggak ada. Alisa tak kira tidur di sini. Langsunglah di situ Bilal kaget. Nggak ada Mas. Langsung Bilal ini nggak ngantuk lagi. Nah, ketika Bilal kaget seperti itu, Rani juga ikut kebangun, Vian pun juga ikut kebangun. Kenapa Mas? Si Alisa nggak ada. Kagetlah mereka semua. Sedangkan Mala ini sudah nangis terus-terusan dari tadi ketika mengetahui anaknya ini nggak ada di dalam tenda. Padahal terakhir kalinya Jasmine dan Alisa itu sudah tertidur pulas. Tiba-tiba pas si Mala ini kebangun, dia megang di sampingnya itu sudah nggak ada si Alisa ini. Nah, akhirnya pada saat itu juga Bobi, Bilal dan juga Vian ini mencari keberadaan Alisa. Dia naik ke atas. Dia carilah kemana-mana, dia cari sampai masuk-masuk ke hutan. Sekitar 1 jam kemudian mereka balik lagi ke tenda. Di situ menurut si Rani ini, wajah dari Mas Bobi, Bilal dan juga Vian ini wajahnya sudah kusut. Mereka itu kayak benar-benar pasrah, sudah nggak tahu lagi harus gimana. Nah, di situ jujur Bilal ini benar-benar drop, mentalnya benar-benar down. Dia langsung peluklah si Rani ini, si istrinya itu dipeluk, dia nangis. Karena dia sudah nggak bisa lagi menahan air matanya. Dia nggak bisa membayangkan di mana kondisi Alisa, anak usia 5 tahun di tengah hutan yang seperti ini. Bilal membayangkan kalau dia yang tersesat, dia nggak tahu akan kemana. Ini apalagi si Alisa yang usianya 5 tahun. Kemana Alisa? Nah, di situ Bilal ngelihat Mas Bobi itu terlihat agak tenang. Dia coba berusaha menenangkan istrinya. Tapi berulang kali kayaknya Mbak Mala itu berulang kali dia pingsan di dalam tenda. Dan kayaknya yang paling mentalnya jatuh ini adalah Mbak Mala. Gak lama kemudian mereka mendengar ada suara langkah kaki. Ternyata bapak-bapak yang 3 orang tadi ini baru datang dari atas. Dan ketika mengetahui Mas Bilal, Bobi dan juga si Vian ini wajah mereka itu panik, 3 orang bapak-bapak ini tanya, "Kenapa Mas? Ada apa Mas?" "Itu Pak, anak saya hilang." Si Mas Bobi ngomong seperti itu. "Loh, anaknya yang mana?" "Anak kami yang perempuan yang kecil usianya 5 tahun Pak." Terus di situ salah satu dari bapak-bapak ini bilang, "Loh Mas, anaknya pakai baju merah ya?" "Iya Pak." "Loh kan bener kan aku bilang tadi kan?" Jadi ternyata 3 orang bapak-bapak ini, salah satu dari mereka tadi ketika mereka turun dari atas, salah satu dari mereka itu sempat ngeliat ada anak kecil pakai baju merah terlintas sekilas. Dan ketika itu dia ngomong ke teman-temannya yang lain, ke bapak-bapak yang lain, itu tadi ada anak kecil yang lewat. Terus kata teman-temannya itu, "Ah, kamu paling halusinasimu paling." "Enggak, serius." Akhirnya mereka mengabaikan. Dan ketika si bapak-bapak ini mendapat info bahwa anak dari Mas Bobi ini hilang, 3 orang bapak-bapak ini akhirnya yakin bahwa yang mereka lihat tadi itu adalah anak dari Mas Bobi. Langsung seketika itu juga 3 orang bapak-bapak ini naik ke atas untuk mencari keberadaan Alisa. Akhirnya dari situ Mas Bobi, Bilal dan juga Vian ini ikut naik ke atas bersama 3 orang bapak-bapak tadi. Ketika naik ke atas, itu gangguan ini semakin mereka rasakan. Jadi yang dirasakan Bilal ketika naik ke atas mencari Alisa itu, Bilal ini berulang kali mendengar ada suara perempuan ketawa. Dan itu jelas banget. Ternyata Vian juga mendengar suara perempuan yang ketawa ini. Tapi mereka tetap jalan. Nah, kata si 3 orang bapak-bapak tadi, salah satu dari mereka tadi itu sempat ngelihat si anak kecil baju merah itu sempat lewat masuk ke arah hutan. Dan mereka itu tahu betul titiknya di mana. Akhirnya mereka langsung cari ke sana. Dia itu sambil manggil nama Alisa, "Alisa, Alisa." Terutama si Mas Bobi ini, dia terus manggil nama Alisa.
Gak lama kemudian mereka sampai di sebuah pohon besar. Pohon ini besar banget. Ketika Bilal sampai di sana, Bilal itu merinding luar biasa. Karena di situ Bilal ngelihat ada sosok besar hitam di situ. Nggak tahu apakah Vian, Mas Bobi, dan 3 orang bapak-bapak ini juga ngelihat sosok hitam ini. Yang jelas Bilal ngelihat jelas sosok hitam besar itu. Dia itu duduk-duduk di atas pohon. Nah, setelah ngelihat sosok hitam besar ini, Bilal ngelihat ada sosok perempuan yang ngintip dari balik pohon itu. Bilal ini akhirnya ngomong ke Mas Bobi. Mas Bobi pun menyampaikan ke 3 orang bapak-bapak tadi. Akhirnya salah satu dari mereka itu duduk bersila, kayak melakukan ritual. Gak lama kemudian si bapak-bapak yang duduk bersila tadi ini berdiri dan langsung masuk lagi ke dalam hutan. Tapi dia bilang ke yang lain, sudah kalian di sini jangan ikut aku. Tunggu di sini aja. Nanti kalau aku butuh bantuan, aku panggil kalian. Setelah itu si bapak-bapak ini masuk ke dalam hutan lagi. Mas Bobi itu cuma nunggu di sana bersama yang lain. Sekitar 10 menit kemudian si bapak-bapak yang tadi yang masuk dalam hutan, dia ini balik bersama Alisa. Posisi Alisa itu lemes banget badannya, digendong oleh si bapak-bapak ini. Akhirnya setelah itu Mas Bobi ini kaget, dipeluklah Alisa. Terus akhirnya si bapak-bapak ini bilang, ayo kita pergi aja dari sini, kita balik ke tenda, jangan di sini. Akhirnya mereka bareng-bareng menuju ke tenda mereka. Ketika sampai di tenda, Alisa itu dibawa dalam tenda. Ini posisi Mala, istri Bobi ini masih pingsan. Nggak lama kemudian ketika Mala ini sadar, Mala itu langsung nangis histeris ketika ngelihat Alisa. Alisa waktu itu posisinya tidur lemes. Nah, ketika sudah berhasil menemukan Alisa, mereka sudah agak tenang. Dan ketika Alisa ini sadar keesokan harinya, Alisa ditanya kemudian, kenapa kok bisa Alisa ini tiba-tiba menghilang dari tenda? Di situ Alisa cerita dengan detail sekali. Ceritanya Alisa ini memang tidur waktu itu, terus dia ini dibangunkan oleh sosok tante-tante yang cantik yang dia lihat tadi. Si tante-tante ini membangunkan Alisa, kemudian Alisa ini digendong katanya. Dia digendong, dia dibawa ke sebuah rumah. Rumah itu besar sekali seperti istana. Kata si Alisa ini, rumahnya itu seperti rumah Putri Salju. Rumahnya ini besar seperti istana. Nah, setelah itu Alisa itu sempat dikasih makan es krim, dia sempat dikasih makanan-makanan yang enak-enak. Nah, untungnya Alisa ini segera ditemukan. Keterangan dari salah satu bapak-bapak tadi, seandainya waktu itu Alisa ini nggak segera ditemukan, kemungkinan besarnya Alisa ini hilang. Hari itu yang seharusnya mereka ini masih semalam lagi camping di sana, tapi karena kejadian Alisa ini sempat hilang, mereka putuskan untuk pulang kembali ke rumah. Dari situ kemudian mereka ini akhirnya jadi kenal dengan 3 orang bapak-bapak tadi. Meskipun di sisi lain mereka tidak menyetujui ritual yang dilakukan oleh 3 orang bapak-bapak tadi, tapi Mas Bobi dan yang lain berterima kasih dengan adanya 3 orang bapak-bapak ini, Alisa berhasil ditemukan. Setelah mengalami peristiwa ini, Mbak Mala itu sama sekali nggak mau diajak ke gunung. Meskipun itu camping-camping ceria, Mbak Mala nggak mau karena Mbak Mala benar-benar trauma dengan kejadian yang pernah dia alami yang menimpa anaknya si Alisa. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil kesimpulan di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.